Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua para orang tua yang sementara ini berjuang untuk melakukan pengasuhan terhadap anak-anaknya ya. Oke, saya tertarik mengulas tentang pola asuh yang sifatnya diwariskan kepada anak. Kenapa? Barusan saya membaca ya. Saya dapatkan di majalah Kartini lama saya yang edisi 30 Desember 2010. Niatnya sih mau cari buku resep lama saya yang berada di tumpukan majalah-majalah lama. Saya pikir ada di salah satu majalah ini. Kemudian saya buka-buka, ternyata sampai di lembar problematika di majalah Kartini itu saya menemukan judul yang menarik ya. Judulnya apa? Sebenarnya sih biasa aja ya, tapi bagi saya pada saat membaca itu saya tertarik. Judulnya, agar pribadi anak baik, terapkan budaya kasih sayang dan sopan santun. Saya teringat dengan kejadian-kejadian kemarin yang beberapa waktu lalu di kota saya ini begitu heboh dengan kasus penculikan anak ya. Kasus penculikan anak ini termasuk salah satu kasus yang sangat ditakuti oleh para orang tua ya. Kemudian salah satu kasus itu ternyata menculik temannya sendiri, anak belasan tahun menculik anaknya temannya yang juga berusia belasan tahun walaupun umurnya di bawah dari pelaku. Jadi korban ini sekitar 12-13 tahun ya. Saya tidak mau membahas lebih banyak tentang itu, tetapi setahu saya motif dari pelaku dalam kasus penculikan itu yang kemudian membunuh si korban itu adalah dengan motif yang dia dapatkan dari medsos. Kemudian yang kedua, perilaku kekerasan yang diterima oleh pelaku dari orang tuanya terhadap dirinya, yang membuat dirinya menjadi dendam dan berusaha untuk membuktikan ke orang tuanya bahwa dia mampu menghasilkan uang yang banyak. Nah, itu motifnya. Mungkin kalau Anda tertarik dengan kasus itu, Anda boleh cari-cari saja kasusnya di media-media itu ada. Nah, di sini saya kembali kepada judul yang saya maksud tadi, terapkan budaya kasih sayang dan sopan santun. Ini kedengarannya klise dan sangat mudah, tetapi penerapannya ini sangat sungguh sulit ya. Kenapa saya katakan sulit? Karena dalam pengasuhan, dari pengalaman saya sendiri sebagai orang tua dan sebagai seorang ibu dalam mendidik anak, dalam mengasuh anak, itu betul-betul membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Mungkin para orang tua yang mendengar ini juga punya pemikiran yang sama dengan saya, bahwa tidak mudah menjadi orang tua yang mampu menerapkan budaya-budaya yang baik untuk anak-anak kita sendiri. Nah, di majalah tersebut dibahaslah beberapa kasus kekerasan ya, dari orang tua ke anak ya, kemudian menghasilkan anak-anak yang berperilaku menyimpang dari perilaku kekerasan orang tua terhadap anaknya. Nah, ada poin yang juga menarik bagi saya dalam wacana tersebut, yaitu adalah pola asuh yang sifatnya diwariskan. Maksudnya, tanpa kita sadari sebagai orang tua, ternyata
kita ini dominan mewariskan perilaku atau pola asuh kepada anak sesuai dengan bagaimana kita dididik atau diasuh oleh orang tua kita sebelumnya. Dan saya rasakan dari pengalaman saya sendiri, dan saya yakin juga sebagian besar orang tua juga menerapkan hal yang sama, lebih banyak melakukan pengasuhan kepada anak dengan sifatnya yang diwariskan. Kita tahu bahwa pendidikan orang tua ini sangat merupakan salah satu faktor ya yang dapat membuat yang dapat memilih pola pengasuhan yang baik kepada anak-anak kita. Saya ingat dulu waktu saya pertama kali hamil, saya sempat mengikuti parenting class di rumah sakit yang diadakan oleh rumah sakit tempat saya rencanakan untuk melakukan persalinan nantinya. Saya mengikuti itu. Kemudian kami para ibu-ibu muda ini diajarkan ya, diperkenalkan teori-teori tentang pola pengasuhan anak, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana mengasuh anak mulai dari usia balita, fokusnya usia bayi, balita, sampai kemudian tumbuh menjadi seorang anak. Saya ingat bahwa pola pengasuhan yang diperkenalkan itu, dan bukan cuma di parenting class, di berbagai teori juga dikatakan bahwa ada 3 pola pengasuhan anak yang dikenal. Yang pertama itu adalah pola asuh secara otoriter, di mana orang tua menerapkan pengawasan secara ketat, bahkan cenderung keras dalam mendidik anak-anak mereka. Kemudian yang kedua, pola asuh demokratis. Di sini ini mungkin pilihan yang lebih baik dari segala bentuk atau segala model pola asuh yang ada secara teori. Demokratis ini mengajarkan anak untuk menjadi berkarakter lebih baik. Jadi orang tua mengawasi, melindungi, mendidik, mendisiplinkan anak dengan komunikasi 2 arah, ya. Jadi orang tua tidak merasa benar sendiri, ya, tetapi memberi kesempatan kepada anak untuk mengemukakan perasaannya, memberi perhatian yang cukup, mencukupi segala kebutuhan dengan baik dan sebagainya, yang membuat anak nanti menjadi berkarakter sesuai norma, nilai, dan yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini di mana orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak, tidak ada batasan, tidak ada punishment, tidak ada hukuman dan sebagainya kepada anak walaupun anak berbuat salah. Jadi ketiga model pengasuhan ini menjadi pilihan bagi orang tua yang mana yang mereka mau terapkan. Kadang kita tahu ini teorinya ya. Kemudian kita sebagai orang tua punya pendidikan yang lebih baik, punya pendidikan yang tinggi. Tetapi dalam keseharian saya merenungi bahwa apa yang dikatakan oleh di halaman problematika di majalah Kartini tersebut, bahwa pola pengasuhan anak tanpa kita sadari ini sifatnya lebih banyak yang diwariskan. Saya membenarkan hal tersebut, ya. Kenapa? Karena tanpa kita sadari apa yang telah kita terima dari orang tua kita yang pernah mengajarkan kita tentang menjadi anak yang baik, itulah yang kita terapkan kepada anak-anak kita, ya. Saya sendiri, suami saya juga begitu. Saya melihat suami saya juga begitu, ya. Jadi suami saya juga menerapkan pola pengasuhan seperti pada saat dia diasuh oleh orang tuanya. Karena seringkali tanpa kita sadari kita mengatakan, dulu mama juga diajarkan seperti itu sama nenek kamu, sama kakek kamu. Saya dulu diajarkan juga seperti itu. Itu kata-kata yang tanpa kita sadari akan keluar dari mulut kita sendiri sebagai orang tua yang mendidik anak.
Jadi hati-hati ya kepada para orang tua ya, walaupun Anda mempunyai pendidikan yang tinggi, saya ragu apakah pendidikan Anda ini mempengaruhi pola pengasuhan anak Anda. Apakah lebih dominan dari latar belakang pendidikan Anda, atau justru Anda juga tetap memakai pola asuh yang diwariskan dari orang tua Anda yang sebelumnya. Ya, Anda boleh berkomentar di kolom komentar, setuju apa tidak setuju dengan apa yang saya utarakan, benar atau tidak. Tapi itu harus secara jujur ya, karena artinya ini juga sebagai bahan introspeksi diri kita sebagai orang tua sebenarnya, untuk kembali memikirkan bahwa pola pengasuhan yang kita terapkan itu walaupun dominan sifatnya diwariskan ya, tetapi dengan ilmu pengetahuan yang demikian luasnya di zaman sekarang ini, mungkin itu menjadi sebuah filter ya, menjadi filter untuk kita para ibu, terutama karena ibu ini adalah madrasah pertama bagi anak-anak ya. Jadi kita sebagai ibu jangan berhenti mencari informasi bagaimana mendidik anak, mengasuh anak dengan baik, sesuai dengan norma dan nilai yang diharapkan oleh masyarakat di sekitar kita, menjadikan anak kita berkarakter dan sebagainya. Ini adalah bahan introspeksi diri bagi kita sebagai para ibu ya. Dan kalau didengar oleh para bapak-bapak, para suami ya, mungkin juga bisa menjadi bahan ya, bahwa ayah ya, peran ayah ya, peran suami dalam rumah tangga ini sangat penting dalam pembentukan karakter yang kuat bagi anak, bukan hanya ibu saja. Marilah kita kembali mengubah, memperbaiki hal-hal yang tidak patut kita berikan kepada anak ya, kata-kata yang kasar ya, kemudian perilaku-perilaku yang kata-kata yang mengancam kepada anak dan sebagainya, yang membuat anak merasa bahwa anak mengalami kekerasan dalam pola pengasuhannya. Bagaimana menurut Anda? Itu saja mungkin yang bisa saya ulas ya. Saya hanya mengingatkan kepada para ibu dan orang tua bagaimana kita bisa melakukan pola pengasuhan yang baik terhadap anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita, melindungi anak-anak kita untuk membawa anak-anak kita mencapai masa dewasa seperti yang diharapkan. Oke, sekian dulu ya malam ini. Nanti kita ketemu lagi dengan pembahasan yang menarik tentang kita sebagai seorang ibu, tentang kesehatan wanita, tentang kesehatan anak, tentang lingkungan di sekitar kita ya. Nanti kita ketemu di lain waktu. Selamat malam, bye.